Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Baiklah, kemarin dalam pertemuan yang kedua kita membahas strategi dakwah Khulafaur Rasyidin yang pertama. Mari kita mencoba membuka, mendalami tentang strategi dan kebijakan khalifah yang kedua, yakni Umar bin Khattab. Kemarin sudah kita ketahui bahwa masa pejabatan Umar bin Abu Bakar adalah 2 tahun, yang lebih tepatnya adalah 2 tahun 2 bulan 7 hari, yang diakhiri dengan wafatnya karena menderita penyakit. Untuk khalifah yang kedua, Umar bin Khattab sebagai penerima tampu berikutnya atau penerima tahta setelah khalifah yang pertama. Pemerintahan Umar bin Khattab juga hampir sama dengan kepemerintahan Abu Bakar. Ada beberapa hal yang menonjol, tapi Umar bin Khattab ini sedikit lebih berprestasi. Yang menonjol lebih banyak dibandingkan yang pertama, yakni kebijakan yang sekarang atau yang kedua, atau strategi yang menonjol pada khalifah yang kedua, yakni ada 4. Yang pertama adalah kebijakannya tentang perluasan wilayah. Kalau kemarin perluasan wilayah itu kebijakan yang menonjol dari Abu Bakar, poin kedua. Ini jadi poin yang pertama. Kebijakan pada masa Umar bin Khattab, pengembangan wilayah Islam terus dilanjutkan. Kemenangan dalam Yarmuk pada masa Abu Bakar, kemarin yang terakhir itu Abu Bakar kan melakukan ekspansi atau peluasan wilayah di Yarmuk, di daerah bagian Syria yang masih menjadi anak buah atau sekutunya Roma pada saat itu. Yang kemudian pada saat peperangan itu Abu Bakar mengerahkan 4 panglimanya yang dibantu oleh tentara susulan yang dipanglimai oleh Khalid bin Walid yang membawa 1.500 prajurit. Itu dapat dimenangkan oleh Abu Bakar, tapi kurang tuntas. Maka dituntaskan kemenangan itu bukan hanya kroninya, bukan hanya sekutunya, bahkan sampai Romawinya pun dikalahkan oleh Umar bin Khattab. Dalam pertempuran di Ajnadin tahun 16 Hijriah atau 636 Masehi, tentara Romawi dapat dikalahkan. Nah, bos dari Syria,
itu kalah 2 tahun setelah 2 tahun memimpin. Selanjutnya beberapa kota di pesisir Syria dan Palestina seperti Jaffa, Giza, Ramla, Jutnya, Tipus, Uka, Askolan, dan Beirut dapat ditundukkan pada 2 tahun berikutnya, yakni 638. Kota-kota tersebut diserahkan sendiri oleh Patrick. Tahu kan Patrick? Nah, film SpongeBob yang gambarnya kayak bintang itu loh. Patrick Star. Kan ya, Patrick ini adalah panglima besarnya tentara Romawi atau rajanya, penguasanya Romawi. Khalifah Umar bin Khattab melanjutkan perluasan dengan pengembangan wilayah Islam ke Persia yang telah dimulai sejak masa khalifah sebelumnya. Siapa khalifah sebelumnya? Abu Bakar, Utsman. Pasukan Islam yang menuju Persia ini berada di bawah pimpinan Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam pengembangan berikutnya berturut-turut dapat ditaklukkan beberapa kota seperti Qadisiyah, Jalula, Madain, dan Nahwan. Oke, kebijakan pertama sudah kita baca sedikit. Kebijakan khalifah yang kedua, yakni futuhat atau perluasan wilayah, pengembangan wilayah. Ingat, kebijakan khalifah yang kedua yang nomor 1 adalah pengembangan wilayah atau futuhat, seperti kebijakan yang menonjol pada saat Abu Bakar kemarin adalah poin yang kedua. Ini jadi poin yang pertama. Lalu poin yang kedua berikutnya setelah futuhat atau pengembangan wilayah, apa yang dilakukan oleh Umar? Yang dilakukan oleh Umar adalah mengeluarkan undang-undang, yakni munculnya ide-ide pengeluaran undang-undang. Undang-undang untuk apa? Di antaranya adalah diadakannya kebijakan peraturan perundang-undangan mengenai ketertiban pasar. Jadi dulu sebelum khalifah yang kedua ini, pasar itu kadang di sana, kadang di sini, pindah. Mungkin kalau sekarang ya kadang di blok H, kadang di blok C, kalau misalnya di 12, atau malah kadang di blok F gitu. Itu sebelum kebijakan Umar. Tapi setelah Umar menjadi khalifah, kebijakan itu dikeluarkan supaya jelas bahwa ini adalah lokasi pasar. Selain ini tidak boleh dijadikan lokasi pasar. Ya. Jadi selain tentang pasar juga ada undang-undang yang dikeluarkan oleh Umar, yaitu tentang ukuran dalam jual beli. Jadi ada batas-batasnya. Tidak boleh mentang-mentang memiliki harta banyak membeli semaunya, sehingga membiarkan yang lain kelaparan. Kenapa? Karena sudah diborong. Makanya ada batas-batasannya, sehingga dampak yang dikhawatirkan terjadinya beberapa krisis ekonomi juga dapat teratasi karena undang-undang atau peraturan itu. Kalau tidak diadakan peraturan itu, maka akan terjadi yang kenyang makin kenyang, yang lapar makin ngudar. Baik, kebijakan yang kedua,
khalifah yang kedua, yakni mengeluarkan undang-undang atau menerbitkan aturan atau menerbitkan undang-undang. Juga di dalam pembatasan dalam jual beli juga mengeluarkan peraturan tentang kebersihan jalan. Dan masih banyak lagi. Yang paling menonjol adalah tentang penetapan lokasi pasar, pembatasan jual beli, dan penertiban jalan. Kebijakan yang ketiga, tadi Bapak katakan bahwa Khalifah Umar bin Khattab ini memiliki kebijakan 4 yang lebih menonjol pada masa kekhalifahannya. Yang pertama tentang pengembangan wilayah, yang kedua tentang pengeluaran undang-undang atau pembentukan undang-undang atau aturan. Yang ketiga adalah membagi wilayah pemerintahan. Kita ulang. Kebijakan yang ketiga yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah membagi wilayah pemerintahan. Pada khalifah sebelumnya atau khalifah Abu Bakar itu masih mengikuti bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, yakni pemerintahan masih bersifat sentral, masih semuanya mengacu kepada pemerintah pusat atau khalifah utama, yakni Abu Bakar. Namun pada Umar diadakanlah pembagian wilayah. Menjadi beberapa daerah. Yakni ketika daerah itu memiliki sekian ribu warga dan sekian luas wilayah, maka akan dipimpin oleh seorang gubernur. Sekian warga, sekian wilayah dipimpin oleh seorang bupati dan seterusnya. Jadi khalifah hanya berperan sebagai pemimpin atau pimpinan pusat, sedangkan di daerah dipegang oleh para gubernur yang membantu tugas pemerintah khalifah. Pada saat pemerintahan Abu Bakar tidak ada seperti itu. Pada saat pemerintahan beliau Rasulullah Muhammad SAW pun tidak seperti itu. Kenapa pada pemerintahan sebelumnya terjadi seperti semuanya bersentral? Karena pada saat itu tidak ada yang berani, untuk memegang tahta itu. Yang pertama. Yang kedua, kenapa Abu Bakar masih melanjutkan bagaimana strategi Rasulullah? Yang kedua, Abu Bakar mengkhawatirkan kalau ini saya buat aturan baru, maka dikhawatirkan timbul bid'ah. Maka dengan keberanian Umar bin Khattab ini dibentuklah seperti itu, dan ternyata itu juga tidak masalah. Yang berani yang diambil oleh Abu Bakar pada saat itu dengan kondisi yang memberanikan diri namun disetujui oleh beberapa calon khalifah adalah pembukaan Al-Quran. Pada saat Abu Bakar membuka Al-Quran pun beliau ragu, ini saya bukan enggak ya, karena kalau saya bukukan ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tapi kalau tidak saya bukukan nanti akan menjadi hilangnya mereka para ilmuwan Quran. Makanya kemudian memberanikan diri si Abu Bakar untuk membuka Al-Quran. Kebijakan yang terakhir yang dilakukan oleh Khalifah yang kedua adalah membentuk beberapa dewan.
Ingat, perluasan wilayah yang membagi wilayah pemerintahan. Yang ketiga, yang keempat adalah membentuk beberapa dewan. Dewan yang telah dibentuk oleh Umar bin Khattab adalah Dewan Perbendaharaan Negara, Dewan Militer. Ia juga membentuk utusan kehakiman. Jadi Dewan Kehakiman pun sudah ada pada saat itu, di mana hakim yang terkenal pada waktu itu adalah Ali bin Abi Thalib atau khalifah yang keempat. Ini calon khalifah yang keempat. Pada saat itu menjadi hakim yang paling terkenal. Ingat bahwa sebelum Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, beliau telah berjasa bernama besar sebagai hakim pada saat khalifah Umar bin Khattab. Baiklah, saya kira cukup. Saya ulangi, pemerintahan Umar bin Khattab ini memiliki 4 kebijakan. Yang pertama tentang pengembangan wilayah, yang kedua pengeluaran aturan, pembentukan aturan atau pengeluaran undang-undang. Yang ketiga membagi wilayah, di mana dalam wilayah itu ada gubernur sehingga tidak sentral lagi. Yang keempat adalah membentuk beberapa dewan, yakni Dewan Bendaharaan, Dewan Militer, dan Dewan Kehakiman. Dari Umar bin Khattab ini, Bapak menginginkan kalian mereview kembali atau menulis kembali. Yang pertama adalah tulisan ini nanti dilengkapi ya, dilengkapi selengkap-lengkapnya. Yang pertama yang berkaitan dengan pengembangan wilayah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah pada tahun 18 Hijriah di Nahwan pada tahun 18 Hijriah atau 639 Madain telah ditaklukkan. Pertanyaannya, siapa panglima perang pada saat ke Madain? Kedua, mengeluarkan undang-undang. Sesuai dengan pengeluaran undang-undang tersebut, Umar bin Khattab mengeluarkan batasan atau ukuran dalam jual beli. Tolong carikan ukuran itu yang dimaksud apa. Yang ketiga, membagi wilayah pemerintahan. Khulafaur Rasyidin menjadi beberapa gubernur. Cari 3 gubernur yang telah ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Yang keempat, membentuk beberapa dewan. Tadi yang terkenal untuk hakim adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, tolong carikan yang terkenal di bidang lain, yakni bendahara negara dan dewan militer. Silakan dicari.
segala kesalahan. Nah, saya minta maaf, dan tolong ini dikumpul paling lambat sebelum hari Jumat yang akan datang. Ingat bahwa sistem penilaian seperti yang kalian saksikan di grup keluarga SKI, bagi mereka yang belum memiliki atau bahkan tidak ada tanda-tanda itu, maka Bapak tidak akan memberi toleransi, dan secara otomatis kalian tidak akan mendapatkan nilai. Saya ulangi, segala kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.